Nah, ini kalau Anda belajar komunikasi, Anda pasti kenal nama orang ini, Walter Lippmann. Dia bilang, we are all captives of the picture in our head. Our belief that the world we have experienced is the world that really exists. Kita adalah captive apa? Kita dibentuk oleh picture in our head, dibentuk oleh gambaran di kepala kita. Kita punya keyakinan bahwa dunia yang kita alami adalah dunia yang sesungguhnya, padahal belum tentu benar. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya, kalau gitu, kita semua kan kepengen hidup di sebuah masyarakat yang baik kan, yang ideal kan? Pasti begitu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar yang ada di kepala masyarakat adalah sejalan dengan apa yang kita kehendaki ada di kepala mereka. Kita tuh punya kemampuan, ini kembali ke judul pertama ya, kita punya kemampuan pada dasarnya untuk bisa membentuk itu. Jadi jangan pernah remehkan kemampuan Anda. Anda itu semua punya kemampuan membentuk apa yang ada di kepala orang, kalau Anda berupaya melakukan itu. Ini ada di kepala para pengiklan, ada di kepala Haritanu, ada di kepala Jokowi, ada di kepala Anda juga, ada di kepala ulama. Ketika orang berceramah, ketika orang beriklan, ketika orang berkampanye, ketika orang menulis, ya, itu nggak selalu, itu bisa saja dilakukan dalam rangka membentuk agar orang punya pikiran yang sama dengan kita semua kan? Oke? Dan sejarah membuktikan bahwa ini bisa sangat punya efek yang luar biasa besar. Saya kasih contoh, ini agak loncat ya sebetulnya, tapi ini contoh yang terkenal kalau kita bicara propaganda. Ada orang yang namanya Adolf Hitler. Tahu? Siapa dia? Pasti belum pada lahir semua kan? Ya saya juga belum lahir. Oke, Adolf Hitler itu siapa? Pemimpin Nazi ya, pemimpin Nazi. Kejahatan dia apa sih? Oke, good. Anda menyebut satu contoh yang memang ingin saya sebut. Karena Adolf Hitler tentu saja punya kejahatan yang banyak ya. Salah satunya Perang Dunia Kedua itu ya dia. Ya, menyerang dari Jerman kemana. Tapi salah satu yang menarik adalah yang apa yang Anda sebut. Genosida. Pembunuhan, pembantaian jutaan orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi di bawah Hitler itu dibunuh bukan karena kesalahan apa-apa. Bukan karena Anda maling, bukan karena memperkosa, bukan karena membunuh. Tapi karena Anda Yahudi. Kesalahan orang Yahudi adalah lahir sebagai Yahudi. Sekarang pertanyaan terbesarnya. Jerman waktu itu negara barbarik enggak ya? Kita bicara tahun berapa? Yahudi. Hitler tahun berapa? 30-40 kan? Matinya 45. Walaupun sebagian orang bilang enggak, masih hidup dan ada di Indonesia. Emang suka seru, orang Indonesia itu ada aja ceritanya. Ya, yang kayak apa Flat Earth Society itu. Saya nggak percaya bahwa ada ya masyarakat Flat Earth yang percaya bumi itu nggak bulat. Bahwa gambar bumi yang kita kenal sekarang itu tuh itu hoax, rekayasa. Oke, dia bilang kalau itu bumi itu bulat, gimana? Kalau ada air di mengalir, mestinya nggak mungkin datar ya, pasti gitu ya. Oke, whatever. Tapi saya nggak mau ngomong itu ya. Tapi itu juga ide kan? Ya, jadi fair enough. Ya ide lawan ide lah. Tapi yang Yahudi ini pertanyaan, waktu itu 3 bulan 4 bulan. Menurut Anda Jerman ketika itu Jerman yang primitif atau Jerman yang modern? Jerman yang modern. Artinya well educated, udah maju, salah satu negara yang membangun industrialisasi sejak awal. Kenapa tapi dia bunuhin orang-orang Yahudi? Menurut Anda kenapa? Ini kalau misalnya di sini kemudian ada kampanye kita bunuhi orang Tionghoa, Anda akan mendukung nggak? Ya pasti enggak lah. Muka Anda jangan ragu-ragu gitu dong. Bunuh nggak ya?
Ya enggak lah, Anda pasti agak serem aja tadi jawab. Tapi sekarang baik orang Jerman, terus ada Nazi yang membunuh orang Yahudi, itu supported loh. Apa artinya didukung loh, diiyakan. Kenapa? Alasan pembunuhan orang Yahudi itu kenapa? Ada yang tahu? Kenapa banyak orang Yahudi itu kayak gini. Anda agamanya apa? Islam. Saya lahir sebagai Islam. Terus saya dinyatakan kamu harus dibunuh. Kenapa? Karena kamu Islam. Yang orang Kristen mendengar itu terus bilang, iya bunuh aja itu orang Islam. Kenapa? Kembali ke Jerman. Karena mereka percaya bahwa orang Yahudi itu harus dibunuh karena Yahudi adalah sumber masalah Jerman. Jadi final solution terhadap Jerman waktu itu adalah melenyapkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Jerman rasnya adalah Arya. Jadi mereka tuh rasnya Arya, superior. Ini ada ras yang bikin masalah. Jadi kita mau sejahtera, kawan-kawan, bunuhi mereka. Bunuh gitu kan. Bunuh. Itu terjadi. Nah, itu dimulai dengan ide bahwa Yahudi adalah sumber masalah, inferior dan sumber masalah.